Aksi arogan kembali ditunjukkan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara, saudara. Tersangka menganiaya korban, sementara ayah tersangka AKBP Ahirudin Hasibuan ada di lokasi dan menyaksikan penganiayaan itu. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Kita bahas bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Pak Reza, sehat selalu. Selamat malam Mbak Nilu. Ya, jadi Pak Reza, kalau melihat kasus ini, bagaimana Anda menilainya? Kebetulan kemarin saya sempat menyaksikan langsung dua orang tua, baik itu orang tua tersangka maupun orang tua korban berkomunikasi. Ternyata menurut mereka ada dua versi. Hmm. Dari ibu korban menyebut ini sebagai penganiayaan, sementara dari ibu tersangka menyebutnya sebagai perkelahian. Terlepas dari itu, paling tidak mengacu pada pemberitaan di media massa per kemarin, saya melihat bahwa pihak kepolisian membingkai kasus ini sebagai penganiayaan. Itulah pasal yang dikenakan, paling tidak untuk sejauh ini. Nah, terkait dengan kenapa kemudian terjadi penganiayaan sedemikian rupa, tampaknya sudah sangat terang benderang. Lagi-lagi kita bicara adanya pihak yang berkuasa, mendominasi pihak yang dikuasai, pihak yang superior menaklukkan pihak yang inferior, pihak yang kuat melumpuhkan pihak yang lemah. Teori relasi kuasa lagi-lagi relevan bagi kita untuk menyoroti kasus semacam ini. Mhm. Ada teori relasi kuasa. Ada juga yang menarik ya Pak Reza, karena ayah tersangka ini diduga berada di sana dan kemudian menyaksikan peristiwa itu. Apa yang Anda baca? Saya sungguh-sungguh berharap bahwa otoritas kepolisian tidak hanya memproses ayah tersangka ini dari sisi etik saja. Hmm. Kalau dari sisi etik saja, ya barangkali hanya akan mengena pada dua aspek, yaitu etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Tetapi kita tidak bisa abaikan adanya pasal-pasal dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menjerat AKBP ini. Hmm. Misal saja pasal terkait bahwa yang bersangkutan tidak melapor atau tidak memberitahu ketika mengetahui adanya orang yang punya niat jahat, yang bersangkutan juga tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan atau dalam situasi maut, yang bersangkutan membiarkan seseorang dalam kesengsaraan. Pasal-pasal semacam itu sekali lagi bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban AKBP Ahirudin, Bapak tersangka, dan sungguh-sungguh saya berharap kalau suatu saat nanti AKBP ini divonis bersalah, maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran sedemikian rupa dikenai pemberatan sanksi oleh majelis hakim. Oke, adakah kemudian dia bisa dijadikan tersangka membantu misalnya, membantu penganiayaan itu? Sekali lagi, saya tidak ingin melangkahi kerja kepolisian. Tentu saja tayangan video itu harus disimak secara menyeluruh, seluruh saksi juga harus diperiksa hingga tuntas. Tetapi paling tidak ada 3 pasal tadi yang relevan per detik ini. Paling tidak saya ulangi, yaitu mengetahui namun tidak melapor, adanya orang yang memiliki niat jahat, kemudian membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, dan yang ketiga adalah tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam kondisi bahaya, dalam kondisi maut. Paling tidak 3 pasal KUHP itu tanda petik sudah cukup memadai untuk memastikan bahwa sekali lagi tidak hanya sanksi etik, tapi juga kedepannya sanksi pidana bisa dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Oke, Pak Reza, kalau meskipun polisi menyebut ya bahwa kenapa kasus ini lama begitu karena laporannya sudah masuk sejak Desember, tapi kemudian prosesnya panjang, baru kemudian ada penetapan tersangka di April itu karena beberapa hal, misalnya keterangan yang kurang lengkap, karena kemudian pelapornya tidak berada tidak berada di Sumatera waktu itu, di Medan, ke luar negeri dan begitulah kira-kira. Nah, tapi kemudian banyak yang berpikir bahwa ini sih karena relasi kuasa tadi, mungkin ada upaya meredam dari sang ayah begitu sampai kemudian kasus ini tidak diperpanjang. Kalau Anda melihat ada potensi itu terjadi di sini? Mirip-mirip dengan penanganan kasus Sambo. Waktu itu saya berspekulasi adakah kemungkinan kode senyap atau code of silence bermain-main dalam pengungkapan kasus Sambo. Nah, jangan-jangan teori yang sama, yaitu code of silence atau kode senyap, juga patut untuk kita spekulasikan bermain-main pada kasus ini. Kenapa? Saya pikir kalau kendalanya ada pada jarak, bahwa otoritas kepolisian adanya di Sumatera Utara, sementara korban berada di belahan dunia yang lain, saya pikir tidak terlalu sulit untuk kemudian mengatasi masalah itu. Apabila kepolisian serius saja, mereka bisa mengirim tim untuk datang ke Amerika misalnya. Atau paling tidak pemeriksaan bisa dilakukan dengan Zoom. Mhm. Seperti yang Kalau dilakukan hari otoritas, ini juga. ya, dan saya pikir itu bukan persoalan. Jadi menurut saya, di samping menanyai pihak kepolisian tentang apa yang sudah mereka kerjakan,
sangat baik seandainya Kompas TV juga bertanya ke pihak keluarga korban, ke keluarga pelapor, apakah mereka sudah menerima SP2HP. SP2HP kita sepakati sebagai bukti yang nyata, bukti otentik tentang maju atau jalan di tempatnya proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian setelah mereka menerima laporan. Menurut saya pertanyaan semacam ini akan lebih jitu lagi Ya. ketika diajukan ke keluarga pelapor untuk memuaskan rasa ingin tahu masyarakat. Apakah kasus ini terkendala adanya tanda petik struktur organisasi Polri yang tidak memungkinkan dilakukannya pengungkapan kasus segera mungkin, ataukah memang ada kendala teknis ataukah lainnya? Mhm. Ketika misalnya, dalam kasus ini sang ayah, terlapor atau yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka memiliki jabatan yang, tinggi dalam satu institusi begitu, itu memang menghadirkan rasa, lebih berani, rasa lebih, nyaman begitu, rasa lebih, aman ketika melakukan kejahatan, Bung Reza? Pasti, kita bisa yakinkan demikian bahwa keberadaan orang yang punya otoritas yang kita yakini berada di sisi kita itu akan melipat gandakan kepercayaan diri kita, termasuk barangkali akan meningkatkan perilaku agresif kita. Ditambah lagi seandainya ada tanda petik keinsafan bersama tentang kode senyap bahwa antar sesama personil polisi akan terdorong untuk melakukan subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan satu sama lain. Nah, kalau ternyata subkultur macam ini pun dirasakan oleh keluarga si oknum polisi, yaitu si tersangka, maka ya tidak aneh juga kalau kemudian yang bersangkutan mengalami perlipat gandaan kepercayaan diri dan perilaku kekerasan. Mhm. Apalagi dilakukan di rumahnya sendiri. Di zona yang dia yakini sebagai zona kekuasaannya dan korban berada dalam zona kekuasaan itu sepenuhnya tidak bisa melakukan perlawanan. Oke, Bu Reza, ini kan kemudian, publik menganggap, wah sekarang apa-apa harus viral dulu ini baru kemudian akan, ditindak oleh polisi. Hal-hal seperti ini yang kemudian muncul, bagaimana dampaknya Anda lihat? Saya sebetulnya tidak begitu bahagia seandainya kerja-kerja penegakan hukum terpicu atau terpantik oleh pemberitaan, oleh viralnya peristiwa di media sosial. Kenapa? Pertama, karena ini mengesankan bahwa otoritas penegak hukum tidak cukup responsif. Mereka tidak cukup punya kepekaan, melainkan rasa malu atau dipermalukan yang akan kemudian membuat otoritas penegakan hukum terpanggil untuk bekerja lebih cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya khawatir bahwa kalau kemudian kerja perpolisiannya adalah berbasis pada viralnya suatu peristiwa pidana, maka saya khawatir cepat atau lambat ini akan mengikis derajat kepercayaan masyarakat pada otoritas kepolisian. Kalau kemudian masyarakat sudah mengalami penumpulan rasa percaya, maka indikator susulannya akan sangat merisaukan. Pertama, masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan yang kedua, masyarakat enggan untuk melapor. Kita bisa bayangkan, kalau kemudian masyarakat sudah tidak kooperatif dan sudah tidak lagi mau melapor, maka itu situasi yang ideal bagi maraknya aksi kejahatan yang akan merugikan masyarakat juga sebetulnya. Mhm. Oke, jadi, polisi harus bisa juga apa sih namanya, membantah ya ataupun menetralisir situasi-situasi yang seperti ini begitu ya Pak Reza ya? Saya berkeyakinan bahwa efek jera dan efek tangkal akan bisa terrealisasi seandainya kerja penegakan hukum memenuhi dua syarat. Pertama, ajak, dan yang kedua, cepat. Nah, kalau kita bicara tentang cepat, berarti sekali lagi semestinya otoritas penegakan hukum termasuk Polri tidak menunggu sampai sebuah peristiwa menggemparkan publik, menggegerkan warganet baru kemudian bekerja. Mhm, oke. Bung Reza terakhir begini, apa namanya, memiliki seseorang tadi yang Anda sebutkan berada di sisi kita yang punya otoritas itu kan membuat rasa nyaman. Artinya kejahatan-kejahatan atau kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh, anak ataupun siapapun yang punya otoritas begitu besar, hal yang tidak mungkin akan hilang, akan selalu ada, begitu Bung Reza? Menarik, kita kemudian ingin mengintervensinya dari sisi apa? Mmm, Kalau kemudian kita bicara tentang pelaku yang masih berusia kanak-kanak, maka sudah kita bicara tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak yang tampaknya perlu direvisi. Tapi dalam kasus ini, mhm, walaupun kita menyebut tersangka dan korban itu sebagai anak si A, anak si B, tapi harus kita pahami mereka tidak lagi berada pada usia anak-anak. iya. Mereka sudah dewasa. Itu artinya pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada mereka, yaitu pada diri si tersangka. Atas dasar itu tadi saya katakan, tidak cukup bagi kita untuk memberikan sanksi-sanksi baik itu etik maupun pidana. Mmm. Oke.
Jadi harus ada. yang katakanlah normatif, yang standar-standar saja, tapi patut kiranya dipertimbangkan ada pemberatan bagi mereka. Oke, efek jera itu yang paling penting di sini dan polisi juga harus memastikan bahwa mau anak siapapun, mau jabatan seperti apapun, pasti akan ditindak, pasti akan diproses secara hukum dengan adil Kapolri seadil-adilnya. Jenderal Listio Sigit pernah mengatakan pada saat fit and proper test di Komisi 3 DPR, sejak sekarang, kata beliau, tidak akan ada lagi pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Silakan dibuktikan. Itu akan kita nantikan. Terima kasih Pak Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Reza. Terima kasih, selamat sore.